Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran matematika bersama saya Jaka Permana. Dan di video kali ini kita masih membahas salah satu materi matematika di kelas 8 SMP, yaitu tentang pola bilangan. Di mana di dua video sebelumnya kita sudah mengenal tentang pola bilangan itu apa dan bagaimana bentuk pola bilangan itu, dan di video yang kedua kemarin kita sudah membahas dan mengenal beberapa jenis dari pola bilangan, di mana salah satunya ada yang namanya barisan aritmatika. Dan hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang barisan aritmatika itu. Langsung saja, jadi apa sih sebenarnya barisan aritmatika itu? Seperti yang sudah kita lihat contohnya di video yang sebelumnya, bahwa aritmatika ini merupakan sekumpulan bilangan yang memiliki pola penjumlahan atau pengurangan yang konstan atau tetap, gitu ya. Kemarin kita sudah melihat ada contohnya, ada misalkan seperti ini, ada sekumpulan bilangan ada 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Kenapa ini dinamakan barisan aritmatika? Karena kalau kita lihat di sini, dari 2 ke 5 ini bertambah 3, dari 5 ke 8 juga bertambah 3, dari 8 ke 11 juga bertambah 3. Mereka ini, bilangan-bilangan ini memiliki penjumlahan yang konstan gitu, yang tetap. Semuanya ditambah 3 gitu ya. Kalau misalnya ditambah 2, semuanya ditambah 2. Dan inilah contoh dari barisan aritmatika. Selain ini juga ada contoh misalkan seperti ini, 25, 18, 13, 8, dan seterusnya. Ini juga merupakan contoh dari barisan aritmatika. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, dari 23 menjadi 18 itu berarti ya dikurangi 5 ya, dikurangi 5. 18 menjadi 13 berarti juga dikurang 5. 13 menjadi 8 juga dikurang 5. Di sini juga dia punya pola yang tetap gitu ya, pengurangan yang tetap atau konstan tadi itu. Nah, di dalam barisan aritmatika, setiap bilangan ini dikatakan suku gitu ya. Ya, ini 2 itu suku pertama, 5 ini suku kedua, 8 ini suku ketiga, 11 ini suku keempat, dan seterusnya. Sama halnya seperti yang ini, berarti suku pertamanya adalah 23, suku keduanya adalah 18, suku ketiganya adalah 13, dan suku keempatnya adalah 8. Nah, suku ini di dalam barisan aritmatika dia dinotasikan dengan U, gitu ya. Jadi 2 dan 23 ini kalau di dalam barisan aritmatika ini kita kenalnya dengan U1, artinya suku ke-1. Sama halnya dengan 5 dan 18 itu dikatakan U2 atau suku kedua. Selanjutnya 8 dan 13 berarti U3, dan 11 dan 8 ini berarti U4, dan seterusnya. Jadi suku ke itu dinotasikannya dengan U gitu ya. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah tentang bagaimana cara menentukan suku ke N. N-nya ini suatu bilangan ya. Misalkan bagaimana caranya kita menentukan suku ke 100. Kan tidak mungkin tuh kita dari barisan yang tadi, misalkan kita ada di sini 2, 5, 8, 11. Suku ke 100-nya berapa? Kan nggak mungkin kita tambah 2 terus. Mohon maaf, maksud saya ditambah 3 terus gitu ya. Sampai kita ketemukan bilangan yang ke 100-nya berapa. Gitu ya. Sama halnya seperti yang ini gitu ya. Jadi itu kan tidak memungkinkan. Mungkin saja tapi pasti sangat panjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya. Nah, maka dari itu di sini kita akan mempelajari untuk rumus menentukan suku ke N dari barisan aritmatika ini. Dan rumusnya seperti ini. UN, U ke N, suku ke N, rumusnya adalah A ditambah N-1 dikali B. Oke, A itu apa? Kita lihat di sini keterangannya. A itu adalah suku pertama atau U1-nya. Lalu B itu adalah bedanya. Beda itu cara menentukannya seperti apa? Tinggal kita kurangi suku kedua dikurangi suku pertama, atau suku ketiga dikurangi dengan suku kedua, atau suku berapapun dikurangi dengan suku yang sebelumnya gitu ya. Misalkan U5 berarti dikurangi dengan U4 gitu ya. Kita lihat contohnya di sini. Misalkan seperti ini, tentukan suku ke-101 dari barisan 2, 5, 8, 11 yang tadi ya. Nah, suku ke-101-nya gitu ya. Kita coba tuliskan terlebih dahulu di sini yang diketahuinya. Kita sudah tahu A itu adalah suku pertama. Suku pertamanya berarti di sini adalah 2 ya. Ini suku pertamanya. Lalu B itu bedanya. Cara mencari beda itu tadi tinggal
U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2 gitu ya. 5 dikurangi 2 atau 8 dikurangi 5 atau 11 dikurangi 8. Hasilnya sama ya, 3. Itu bedanya. Dan yang ditanyakan adalah U101. Kita tinggal masukkan di rumusnya, tadi ada rumusnya UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Gitu ya. Yang kita cari adalah U101. Gitu ya. A-nya adalah 2, N-nya adalah berarti 101, yang kita carinya tadi suku ke 101, dikurangi 1, dikalikan dengan B. B-nya itu adalah bedanya. Dimana tadi kita sudah dapatkan bedanya adalah 3. Selanjutnya kita operasikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Berarti U101 menjadinya 2 ditambah 100 dikali 3. Tambah dengan kali, yang harus didahulukan adalah kali. Berarti kita hitung dulu 100 dikali 3-nya. Berarti U101 itu sama dengan 2 ditambah 300. Sehingga kita peroleh suku ke 101-nya adalah 302. Ya, itu contoh yang pertama. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Tentukan suku ke-51 dari barisan 23, 18, 13, 8, dan seterusnya. Sama seperti tadi kita data terlebih dahulu mana A-nya dan berapa B-nya gitu ya. Kita dapat lihat di sini A-nya itu berarti adalah 23 ya. A itu adalah suku pertama, B itu adalah bedanya. Bedanya berarti suku kedua kita kurangi dengan suku pertama, misalkan di sini. 18 dikurangi 23. 18 dikurangi 23 maka hasilnya minus 5 ya. Hati-hati minus 5 ya, bukan 5 karena nanti akan berbeda hasilnya. Jadi ketika ada minusnya kita masukkan minus 5 itu ya, atau negatif 5. Yang ditanyanya adalah U51. Kembalikan lagi ke rumusnya. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Yang kita cari adalah U51. Jadi A-nya kita masukkan 23 ditambah N-nya tadi 51 dikurangi 1 dikali B. B-nya itu tadi min 5 gitu ya. Dikalikan dengan min 5. Sama seperti tadi kita operasikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 51 dikurangi 1 berarti 50. Jadinya U51 sama dengan 23 ditambah 50 dikali min 5. Tambah dengan kali, yang harus didahulukan adalah kali. Maka kita hitung dulu 50 dikali min 5 min 250. Jadi U51 itu sama dengan 23 ditambah min 250. Maka hasilnya ya suku ke 51-nya adalah min 227. Ada contoh lainnya di dalam soal barisan aritmatika ini, misalkan seperti ini. Tentukan rumus suku ke N dari barisan 3, 9, 15, 21. Jadi di sini kita diminta menentukan rumus suku ke N-nya, bukan menentukan bilangan di suku ke berapa gitu ya, atau di suku ke N-nya. Tapi kita hanya menentukan rumus suku ke N. Caranya sebenarnya sama saja. Kita data terlebih dahulu bahwa di sini yang diketahuinya A-nya itu adalah 3 dan B-nya 9 kurangi 3 maka hasilnya 6 gitu ya. Yang ditanya adalah rumus U ke N gitu ya, atau suku ke N. Kita masukkan saja ke rumus awalnya tadi bahwa suku ke N atau UN sama dengan A ditambah N-1 kali B dan di sini kita masukkan lagi UN sama dengan A-nya itu adalah 3 ditambah N-1 kali B-nya tadi adalah 6 gitu ya. Kita kalikan N dikali 6, maka hasilnya adalah 6N. Min 1 dikali 6, maka hasilnya min 6. Gitu ya. Jadi ini kita kalikan ya, N-nya dikali 6, min 1-nya juga dikali 6. Maka kita peroleh UN sama dengan 3 ditambah 6N min 6. Kalau kita sederhanakan, maka menjadi 6N min 3. Dari mana min 3? Ya, 3 dikurangi 6 gitu ya, maka diperoleh min 3. 6N-nya tetap ya, tidak bisa dioperasikan dengan min 6 ataupun 3 karena ada variabel N di sini ya. Maka inilah jawabannya rumus suku ke N dari barisan 3, 9, 15, 21 adalah 6N min 3. Ya, demikian teman-teman, gimana? Mudah-mudahan bisa dipahami materi tentang barisan aritmatika ini. Jika dirasa ada yang kurang jelas silahkan diulangi lagi
videonya, dan jika dirasa masih kurang jelas juga silahkan ditanyakan di dalam grup kelasnya. Dan sebagai latihan untuk mengecek pemahaman teman-teman berkaitan tentang materi ini, silakan teman-teman kerjakan latihan ini. Ada beberapa soal. Yang pertama, teman-teman tentukan suku ke-26 dari barisan 1, 5, 9, 13, dan seterusnya. Selanjutnya, soal yang kedua adalah teman-teman tentukan suku ke-100 dari barisan 12, 10, 8, 6, dan seterusnya. Soal yang ketiga, tentukan rumus suku ke-n dari barisan 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Dan soal yang keempat, yang terakhir, tentukan rumus suku ke-n dari barisan 25, 22, 19, 16, dan seterusnya. Silakan teman-teman coba kerjakan, ikuti langkah-langkah yang tadi sudah diberikan di dalam contoh, mudah-mudahan dapat dipahami. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang deret aritmatika. Demikian untuk pembahasan kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di dalam grup kelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.